hidup, hidup, dan hidup. Seberapa banyak yang ingin kita raih di dalam hidup ini? Apakah kita telah puas dengan kondisi saat ini, ataukah masih ada keinginan untuk terus menggapai hal-hal baru yang selama ini belum kita dapatkan? Dalam proses kita untuk mencapai tujuan itu, ada rintangan yang seringkali menghambat langkah kita sesaat. Saat kita bisa menyelesaikan rintangan itu, akan membuat langkah kita ke depan menjadi semakin kuat dan mantap. Tapi kadang-kadang, seringkali tanpa sadar, saat kita bisa menyelesaikan suatu masalah, kita merasa sudah puas dengan kondisi itu, dan langkah kita terhenti di sana. Kita seolah sudah lupa bahwa tujuan utama kita sebenarnya belum tercapai. Ibaratnya, saat kita bersekolah, kita mendapat nilai 10 dalam sebuah tes harian. Dan kita sudah cukup puas dengan nilai itu, padahal ujian-ujian itu tadi hanyalah proses sementara, karena bukankah tujuan utama dalam bersekolah adalah naik kelas dan lulus? Kesenangan kecil tentu perlu juga dirayakan, karena bisa memberikan kebahagiaan, kebanggaan dan kesenangan sementara. Tapi tentu kita tidak boleh terlena di dalamnya lalu berhenti di sana. Setelah kesenangan itu selesai dirayakan, kita harus kembali bekerja keras pada jalur utama yang kita tuju. Orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka bahkan berani menunda kenikmatan kecil mereka, demi sebuah tujuan utama yang lebih besar. Menunda kesenangan kecil demi kesenangan yang lebih besar, adalah konsep yang melibatkan pengorbanan kesenangan segera untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar, atau lebih berarti di masa depan. Ini merupakan bagian dari konsep penundaan gratifikasi, yang telah banyak dipelajari dalam psikologi dan ekonomi perilaku. Pertama-tama, penting untuk memahami perbedaan antara kesenangan segera dan kesenangan jangka panjang. Kesenangan segera adalah kepuasan yang diperoleh secara instan atau dalam waktu singkat, seperti membeli barang-barang konsumsi atau menghabiskan waktu dengan hiburan yang langsung memuaskan. Di sisi lain, kesenangan jangka panjang adalah kepuasan yang diperoleh dari upaya yang berkelanjutan atau pengorbanan jangka panjang, seperti mencapai tujuan hidup, membangun hubungan yang bermakna, atau meraih keberhasilan karir. Dalam konteks ini, menunda kesenangan kecil berarti menahan diri dari kepuasan instan untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar di masa depan. Contohnya, seseorang mungkin memilih untuk menabung uang daripada menghabiskannya untuk kesenangan segera seperti makan di luar atau berbelanja barang-barang yang tidak terlalu penting. Dengan menunda kesenangan tersebut, mereka dapat mengumpulkan tabungan yang lebih besar untuk merencanakan liburan impian, membeli rumah, atau menyediakan dana darurat. Selain itu, menunda kesenangan kecil juga berkaitan dengan pengembangan disiplin dan kontrol diri. Ini melibatkan kemampuan untuk menolak godaan sesaat demi kepuasan jangka panjang. Dengan mempraktikkan penundaan gratifikasi secara konsisten, seseorang dapat memperkuat keterampilan ini dan membiasakan diri dengan mengutamakan kepuasan jangka panjang. Selain itu, penundaan gratifikasi juga dapat berdampak positif pada aspek-aspek lain dari kehidupan seseorang, seperti kesehatan dan hubungan interpersonal. Misalnya, seseorang mungkin menunda kesenangan makan makanan tidak sehat untuk mendukung kesehatan yang lebih baik di masa depan, atau menunda kesenangan bersantai di rumah untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga atau teman-teman. Dengan demikian, menunda kesenangan kecil demi kesenangan yang lebih besar adalah tentang mengembangkan visi jangka panjang dan kemampuan untuk mengendalikan impuls, serta mengutamakan kepuasan jangka panjang daripada kesenangan segera. Ini adalah strategi yang penting dalam mencapai tujuan hidup dan membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Jangan pernah terjebak dengan kenyamanan sementara, yang kadang membuat kita merasa sudah puas, padahal bukan itu sebenarnya yang kita inginkan. Nikmati hasil sementaranya, tapi tetaplah punya visi ke depan yang jelas, untuk terus mengejarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lewatkan video menarik berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian.